pun diam. Mungkin berjalannya waktu, Pak Katiran pun ke rumahnya Pak Bowo seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya proses sudah berjalan. Setelah Pak Katiran ke rumahnya Pak Bowo kurang lebih 2 kali ke rumahnya, dia selalu menyampaikan ke saya, Pak, bagaimana? Sudah ada informasi belum? Saya sampaikan, sabar Pak Katiran. Mudah-mudahan dengan jalan izin Allah pasti akan ada titik temu dan titik terang. Dan di situ saya pun selalu berkoordinasi dengan Pak Kanit Reskrim. Bagaimana Pak terkait masalah warga saya? Dia menyampaikan, yang sabar Pak Desa, nanti pasti akan ada jawaban. Seperti itu. Nah setelah itu saya pun memanggil Pak Katiran, menyampaikan bahwa nanti belum ada titik temu atau titik terang yang bisa diberikan untuk disahkan dari saudari Ibu Sumiati. Setelah itu Pak Katiran mungkin selang 1 bulan lebih menghampiri kami lagi, menanyakan terkait kasusnya Ibu Supriyani. Pak, sudah ada informasi atau belum dari pihak Polsek? Belum Pak, saya pun lagi berupaya bagaimana supaya bisa selesai masalah. Jadi setelah itu saya pun menghampiri juga ke sana, jalan-jalan ke Polsek, meminta petunjuk kepada Pak Kapolsek. Mohon izin Komandan, mungkin ada titik temu terkait masalah yang terjadi pada warga saya. Dia menyampaikan, yang sabar Pak Desa, ini yang keras itu dari istrinya Pak Bowo, belum bisa memaafkan. Nah setelah itu Pak Kanit menghampiri ke rumah, menanyakan terkait Ibu Supriyani. Bilang ada Pak di rumah. Dia membawa pemberkasan terkait kasusnya supaya dilanjutkan seperti itu. Saya bilang sabar Pak, karena bagaimana itu warga saya, jangan sampai ditahan seperti itu. Pada waktu itu, setelah itu mau ditahan atau mau diajukan itu berkas ke Polres, dia memanggil saya, Pak Desa, bagaimana ini? Mau dilanjutkan atau bagaimana? Pak, kalau bisa minta tolong sekali ditangguhkan dulu, karena mengingat Ibu Supriyani ini sementara ujian seperti itu. Oh kalau begitu nanti saya sampaikan ke pimpinan sebelum berkas ini ditandatangani. Setelah itu muncullah di situ untuk penangguhan, yaitu berjumlah uang 15 juta. Setelah muncul uang 15 juta itu, yang menyampaikan 15 juta siapa? Pak Kanit. Oke, lanjut. Nah, Pak Kanit mengambil rumah saya, bagaimana Pak, ini ada untuk penangguhan 15 juta. Pak, kayaknya besar sekali. Menurut saya kalau untuk penangguhan biasanya tidak pakai biaya seperti itu. Nah, setelah itu saya panggil Pak Katiran untuk rumah. Pak Katiran, ini ada informasi dari pihak Polsek, yaitu dari Pak Kanit yang menyampaikan ke kami untuk penangguhan supaya tidak dibawa istrinya kita, istrinya sampean itu ada 15 juta. Pak Kanit siapa namanya? Pak Amir, saya tahu Pak Amir. Amir? Iya. Oke, lanjut. Pak Amir. Terus saya pun ke Polsek. Saya bilang, Pak, untuk 15 juta itu kayaknya Pak Katiran belum siap. Seperti itu. Nah, setelah itu saya panggillah Pak Katiran. Pak Katiran coba ke rumah. Oh, penting Pak, penting. Ini untuk penangguhan ini 15 juta. Bagaimana Pak?
Kalau 15 juta terus terang saya tidak ada uang, tapi kalau sebatas untuk bantu-bantu mungkin bisa. Nah, dengan itu kami selaku pemerintah desa merasa iba dengan adanya warga kami seperti itu, dan kami memanggil Pak Katiran bagaimana kalau pakai dana kedulu ini ada. Berapa Pak? Jumlahnya 2 juta. Nah, 2 juta itu saya sampaikan, dan sekaligus Pak Kanit kebetulan ke rumah, dan saya sampaikan, Pak, ini ada titipan dari Bapak Katiran untuk bantu-bantu polsek. Pak Kanit menyampaikan, jangan saya Pak, sampaikan langsung ke Pak Kapolsek, saya minta tolong saja Pak. Dia tetap menolak, tetapi dengan paksaan saya, bawa saja sebagai perwakilan dari saya, lalu pun dia menerima. Adapun uang 2 juta itu disampaikan ke beliau atau bagaimana kami tidak tahu, seperti itu. Nah, setelah itu dari 2 juta itu terselesaikan, kasus ini agak diam ya, duduk ya. Nah, setelah itu saya panggil Bapak Katiran ke rumah, bagaimana Pak Katiran terkait ini supaya cepat selesai. Pak Katiran pun menyampaikan, Pak, tinggal Bapak saja bagaimana Pak, saya itu kebingungan dengan yang terjadi ini. Nah, terus saya tanya, Pak Katiran, bagaimana istrinya betul-betul tidak memukul kan? Tidak Pak, sumpah demi Allah, istri saya tidak memukul. Yakin. Nah, disitulah membuat saya kuat untuk bisa membantu warga saya. Nah, setelah itu Pak Katiran menyampaikan yang kamu siapkan berapa untuk bisa selesai ini masalah. Saya Pak terus terang punya uang 10 juta. Terus kalau misalnya saya sampaikan, kalau sampai nanti ini kasus 20, kamu siap nggak? Insya Allah saya upayakan, saya siap. Gitu. Nah, setelah itu saya ke polsek. Di situ ada Pak Kanit, ada Pak Kapolsek, Pak Kapolsek di ruangan sebelah. Saya sampaikan, Pak, begini maksud dan tujuan kami. Yang penting ini masalah selesai terhadap keluarga kami. Ini saya membawa amanah, mungkin yang diminta dari 15 juta, saya genapkan saja di angka 20 juta. Yang penting ini masalah bisa selesai. Baik Pak Desa, nanti saya sampaikan. Setelah itu saya pulang. Saya bilang, Pak Kanit, mohon izin terkait masalah ini, saya menunggu informasi dari Pak Kanit. Seperti itu. Setelah berjalannya waktu, kami pun ke polsek lagi menanyakan bagaimana Pak terkait perkembangan kasus Ibu Supriani. Sabar Pak Desa, saya pun sebenarnya tidak ingin lanjut kasus ini. Tapi bagaimana? Karena tugas dan tupoksi kami sebagai Kanit Reskrim, pasti saya akan menjalankan tugas. Seperti itu. Mungkin dari desakan dari oknum atau siapa kami tidak tahu. Nah, setelah itu Pak Katiran saya panggil. Pak Katiran, sabar dulu Pak Katiran, karena belum ada titik temu. Kita berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa, siapa tahu dibukakan jalan. Setelah itu saya tidak ingat tanggal dan harinya, saya ke polsek lagi menanyakan terkait kasusnya Ibu Supriani. Mohon izin Pak Kanit, bagaimana ini warga saya, dia tanya terus terkait nafsitnya. Karena biar bagaimana itu warga saya, dia posisinya melakukan ujian, dia itu ketakutan jangan sampai selama pengabdiannya itu 16 tahun itu terkendala dengan masalah yang ada. Ini belum ada jawaban dari Pak Bowo yang bilang begitu sama saya. Baik Pak Kanit, saya menunggu. Nah, kebetulan waktu pas sore hari Pak Kanit ke rumah menyampaikan ke kami, Pak Desa,
sudah ada informasi dari sana. Tapi berat sekali. Apa yang berat Pak Kanit? Permintaannya berat sekali, tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal bagaimana? Dia sodorkanlah ini 5 jari ini. 5 apa Pak Kanit? 500 atau 5 juta, saya pertegas. Bukan. Dengan bahasa Jawa, seket. Seket itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu 50 juta. Seperti itu. Nah, lepas itu kita lepas cerita biasa. Pak Kanit menyampaikan, Pak Desa, sampaikan saja ke Pak Katiran, bersabar, kita jalan saja kasus ini. Pasti ada titik temu. Dalam artian kalau yang posisi ini berat, jangan dilakukan. Nah, Pak Kanit pulang, Pak Katiran pun malam itu saya panggil, saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kanit kepada Bapak Katiran. Pak Katiran, ini mau ada titik temu, tetapi permintaannya membuat saya kaget. Kaget kenapa Pak Desa? Jaluk seket. Karena memang saya itu sama Pak Katiran selalu berbicara bahasa Jawa, yaitu 50 juta. Kok banyak sekali? Ya yang sabar saja. Mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya. Nah, berjalannya waktu, saya sampaikan lagi lah ke Pak Kanit. Pak Kanit, saya sudah ketemu dengan Pak Katiran bahwa permintaannya itu dia merasa berat sekali dan tidak sanggup. Nah, setelah itu Pak Kanit, ya baiklah kalau seperti itu. Dia jalan-jalan lagi ke rumah menyampaikan Pak Desa, kasih tahu Bu Supriyani dan Pak Katiran tenang saja. Sebenarnya saya itu berat mau melanjutkan kasus ini, tapi nanti proses pengadilan dan yang akan membuktikan yang benar dan yang salah. Seperti itu Pak. Dan juga pas terakhir waktu mau proses pemanggilan ke kejaksaan, mungkin Pak Kanit sebelumnya itu ketemu sama Ibu Supriyani dan Pak Katiran dan mempertegas terkait permintaan itu. Terima kasih. Baik. Terkait permintaan 50 tadi ini kan disampaikan oleh Pak Kanit ya. Apakah disampaikan Pak Kanit ini 50 dari mana? Apakah dari permintaan dari Saudara Bowo atau dari Kapolsek? Kalau Pak Kanit ke rumah menyampaikan ke kami itu tidak menyebut oknum, dia menyampaikan ada permintaan 50 juta. Sudah menyampaikan dari siapa? Iya. Pak Kanit menyampaikan ke kami. Tapi dia tidak menyebutkan permintaannya dari siapa yang 50 juta. Belum menyampaikan. Terus, apakah ada saksi tahu kemudian bahwa itu dari siapa? Permintaan dari siapa? Kalau saksi tidak ada karena waktu malam itu saya 3 orang, saya, Pak Kanit dengan suplirnya Pak Kanit. Tidak, maksudnya apakah kemudian saksi ya, Pak Desa ini kemudian tahu bahwa ternyata yang 50 juta ini sebenarnya permintaan dari siapa yang disampaikan ke Pak Kanit? Apakah dari Pak Desa atau dari Pak Kapolsek atau dari orang tua korban? Yang persis untuk permintaan itu ada di rekaman. Oh, rekaman. Iya. Oke, baik. Kemudian setelah kasus ini viral, kemudian itu kan ada dua video ya yang dibuat, karena ini kan kemudian dibantah oleh Kapolres bahwa ini sesungguhnya uang ini inisiatif dari Pak Desa, ya kan? Kemudian berputar lain barang, kemudian di situ ada 2 video Pak Desa. Ada satu video yang menyatakan bahwa yang pakai jaket bahwa itu adalah memang inisiatif saya. Kemudian ada satu video lagi yang pakai baju putih, kepala desa pakai topi, bahwa itu memang inisiatif dari polisi, dalam hal ini Pak Kanit ya. Coba dijelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Baik, terima kasih. Baik. Jadi itu video ada 2. Yang benar itu yang baju putih pakai topi itu yang sesungguhnya, dan video yang kedua itu kami merasa tersudut dan saya diarahkan.
Yang video pakai jaket, Ya, yang pakai jaket. tersulut dan diarahkan, coba dijelaskan secara detail bagaimana kejadiannya. Baik, kejadiannya waktu hari Selasa ya, setelah pulang dari penjemputan istri Ani dari tadi, yang mana HP bunyi terus, telepon kanan kiri, terus pulangnya sampai malam. Dan waktu pas jam 7 malam saya ditelepon Pak Camat, Pak Desa, sini ada Pak Kapolres dengan siapa saya tidak tahu di kantor camat, sini hadir. Siapa camat? Saya mandi dulu. Nah, setelah itu saya jalan ke sana, kebetulan mungkin acara sudah dimulai, saya pun tidak ikut masuk dan saya duduk-duduk di bangku belakang. Setelah itu saya ke teras pendopo camat, di situ ada Pak Desa Mekarjaya, Pak Desa Baito dan Pak Ahwam Duri. Tiba-tiba pas di teras camat, di situ muncul Pak Kapolsek. Ini Pak Desa, kemana saja ini yang saya cari-cari? Tolong bantu saya. Seperti itu. Dengan itu saya ditarik, sampaikan bahwa Pak Desa, tolong sampaikan terkait uang 50 juta itu atas inisiatif kepala desa. Dan di situ saya dibonceng dimasukkan di mobil dan saya dibawa di satu tempat, yaitu di tepatnya di warung kopi depan rumah sakit. Di situ sudah ada beberapa teman pihak kepolisian, saya tidak tahu namanya. Di situ saya duduk di samping menghadap ke jalan. Di situ mungkin kurang lebih ada 8 anggota. Di situ saya diwawancarai sekaligus ditanya terkait yang pertama, yaitu dana 2 juta itu dari mana sumbernya. Terus yang kedua terkait dana 50 juta. Dan saya menyampaikan di sana dana 50 juta itu atas inisiatif kami selaku pemerintah, karena kami merasa terpojok dan diarahkan. Nah, dengan itu, karena kata hati saya berkata lain, Pak Hakim, mohon izin Pak Hakim, di situ saya langsung gelap mata, saya beralih minum air sedikit. Di situ saya muntah-muntah. Mungkin di situ sudah dipersiapkan untuk tanda tangan. Mungkin karena hati saya tidak mau, Pak Hakim, mohon izin Pak Hakim, di situ saya langsung tidak sadarkan diri dan saya dibawa dan dilarikan ke rumah sakit pada waktu malam jam 12.00. Saya ingat saya di situ Pak. Untuk bukti saya di rumah sakit ada, kebetulan teman memoto saya pas di rumah sakit. Terima kasih. Oke, berarti pada saat saksi memberikan keterangan itu ya, yang inisiatif dari Pak Desa itu dalam kondisi tertekan, sehingga saksi tadi mengatakan gelap, melihat, kemudian muntah-muntah ya, dan dibawa ke rumah sakit. Apakah pada saat itu ada surat yang mau disuruh tanda tangani? Sebelum saya pingsan ada yang sudah di-print mau ditandatangani, tapi mungkin karena Allah masih berkehendak pada saya melindungi saya bahwa Pak Desa harus berkata jujur. Dan di situ mungkin mungkin perasaan atau bagaimana tidak nyaman di sini membuat saya langsung pingsan. Pingsan ya. Alhamdulillah Pak Desa masih sehat ini sampai hari ini ya. Alhamdulillah saat ini sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Nah, kemudian terkait tadi rekamannya, ini kan setelah viral. Apakah setelah viral ini kemudian Pak Kandi tadi yang Pak Amir pernah menemui saksi? Pernah. Kapan? Tepatnya pagi hari sekitar jam 8 kurang lebih, menghampiri ke rumah bersama keluarga. Bersama siapa ya? Bersama anak dan istrinya. Iya. Hari apa itu? Di sini. Kalau harinya saya tidak ingat. Apa yang disampaikan oleh Pak Kandi dengan istrinya? Dia sampaikan Pak Kanit ke kami, Desa, coba diperhalus lagi kata-katanya karena anak istrinya itu di sana merasa tersudut dan terpojok di sekolahnya karena di situ narasinya menunjukkan bahwa Pak Kanit yang melihat kuat. Jadi intinya dia meminta supaya
Pak Desa memperhalus begitu. Iya. Memperhalus, kenapa harus diperhalus? Karena mungkin di video itu tidak ada kata-kata 10 juta itu. Dan itu percakapan atau pembicaraan itu direkam di situ ya? Saya pun tidak tahu karena tiba-tiba ada rekaman. Kebetulan mungkin ada teman-teman waktunya pas datang selang 10 menit teman-teman hadir semua di situ. Baik. Izin yang mulia saya 2 menit aja. Ada rekaman pembicaraan mereka dengan Pak Kana. 2 menit aja saya perdengarkan. Nanti kami ajukan juga sebagai bukti. Iya, iya, barang bukti dari kami. Kami cuma perdengarkan karena tadi ada pembicaraan mereka itu ya. Silakan. Baik. Depan sini ya, maju ya. Terima kasih. Ini Pak. Sampai yang tadi yang Diulang. Coba dengar Pak. Iya. Terus yang berarti dia inisiatif yang 20 ini. Berarti setelah itu kita beliau ini atau biasa bagaimana menggunakan bukan dia ingin bukan dia saya minta. Jadi saya menginfokan. Ini kan kalau Pak Kali ini kan perantara perwakilan dari Pak Kapolres mereka menyampaikan ada. Enggak proses sudah pikiran yang negara ini. Tapi kalau itu yang nilai kabut muncul dari mana? Insya Allah ada proses. Pak Kapolres yang mengumpul dan Bapak kan akan begini 5 kecil. Tahu seperti itu, tahu seperti itu. Nah, bagaimana masa nggak baik? Baik. Berarti itu ada pembicaraannya dan terkonfirmasi pada saat itu bahwa Pak Kanit mengaku bahwa itu dari Kapolsek ya. Seperti itu. Oke. Ya, cukup yang ini. Oke. Jangan mengulang. Saksi tadi menjelaskan terkait ada uang yang dikeluarkan saudara saksi sendiri, dalam hal ini mau diserahkan tadi bisa dengan bahasanya untuk bantu-bantu. Itu betul uang pribadi saudara saksi yang dikeluarkan? Baik, pertama betul yang mulia itu uang pribadi saya. Namun sebelum saudara ke Polsek, saya konfirmasi dulu ke Bapak Katiran. Konfirmasinya ke Pak Katiran bagaimana? Apakah uang itu akan digantikan atau bagaimana? Ya, dia pinjam dulu. Kan pinjam dulu. Ya, Nah, uang yang saudara maksud yang Anda keluarkan itu, uang pribadinya itu berapa nilainya? 2 juta. 2 juta. Itu diamplopkan. Ya, Diamplop terus dikasih ke Pak Kanit. Pak Kanit. Baik, cukup. Cukup ya dari nasihat dulu mana? Saudara saksi ya. Siap. Ganti-gantian. Ya, ganti-gantian. Saya ingin mengenal Pak Kades ya tentang daya ingatnya. Saya ingin dulu mulai dari Pak Kades awalnya kan tidak tahu ya, tapi karena datangnya Ibu Supriani dengan Pak Sukiran ya, Katiran, Pak Katiran, suami dari Ibu Supriani. Tolong diingat. Siap. Tolong diingat kapan datangnya Ibu Supriani dengan Pak Katiran ke Pak Kades. Kalau Kira-kira bulan April kah, Mei kah, Juni kah, kapan? April bulan 4. April bulan 4 datanglah Ibu Supriani Bapak Katiran. dengan Pak Katiran. Itu Bapak. di April ya, April. Yang disampaikan tadi
mengenai ada permasalahan, Iya. minta tolong. Nah, oke. Kemudian berikutnya, ya, kita datang lagi ya, berapa kali datang lagi setelah dengan menyampaikan supaya dengan kepala sekolah katanya. Iya. Selesaikan dengan kepala sekolah. Gitu. Iya. Terus tidak ada kata sepakat, tidak ada titik terang. Balik lagi ke Pak Kades ya. Iya. Itu di bulan apa? Itu. Masih di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Di April masih di April ya. Di April. Berapa kali ya? Terus datang juga ke Polsek katanya dia. Iya. Menanyakan perkembangannya. Sampai timbulah kalimat atau kata-kata ada nilai penipuan. Tadi yang pertama nilainya berapa? Yang untuk penangguhan Iya. 15 juta. Itu kapan? Saya tidak ingat. Kira-kira setelah tidak lama dari kedatangan Pak menyuruh dengan kepala sekolah kan bulan 4 itu. Kira-kira di bulan kapan? Saya tidak ingat. Pokoknya dari kejadian dari bulan 4 terus berselang sekitar 1 bulanan kalau tidak salah. Bulanan. Berarti kalau diperkirakan Mei ya. Mei. Di bulan Mei. Saya tidak ingat. Ya kalau kita ada 1 bulan nih. April Mei. Minimal pertengahan Juni kan gitu ya. Atau awal Juni. Kan? Gak usah gitu Pak. Siap. Nah, jawab aja. Jawab aja. Saya hanya ingin mengingatkan kembali memori Bapak. Iya. Supaya Pak Kades bisa memberikan. Nanti Pak Kades tadi bisa bilang, saya ingin membela punya masyarakat. Ya. Jadi di bulan sekitar bulan April, Mei ya, Mei datang lagi Timur mencari uang yang pertama. Itu yang menyampaikan saya. Pak Kani. Pak Kani, Iya. apa yang disampaikan saya? Yang jelas apa? Penyampaiannya ke sini Pak Desa, ini untuk supaya Ibu Sufiani tidak ditahan atau tidak dilanjut kasusnya ke Polres dengan menunggu tanda tangannya Pak Kapolsek. Ini bagaimana? Saya bilang kalau bisa ditangguhkan. Jadi ditangguhkan prosesnya. Ya. Sekitar di bulan Mei, 1 bulan setelah terakhir Bu Supriani tidak dapat isi terang ya, tidak dengan kepala sekolah tadi. Betul. Sekitar bulan itu ya, muncul lagi jadi minta berapa? 10, naik digenapin 20. Itu sekitar bulan-bulan apa? Bulannya tidak ingat. Berapa lama kira-kira? Setelah ada penyampaian 15 juta itu, saya panggillah Pak Kadiran. Artinya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak. Setelah itu saya sampaikan dan demikian Pak kali 15 juta. Kalau Pak ada dana saya 10 juta yang sudah siap. Terus bagaimana kalau misalnya sudah tidak mau? Kalau saya nanti saya dengarkan yang akan dulu bagaimana? Ya Pak, pada saja. Tapi insya Allah saya siap. Terakhir sampai 50. Iya. Karena apa? Tidak ada titik terang lagi. Ya, tidak ada titik Apa yang tidak terang. diterangnya? Ya, karena dari pihak Pak Bowo selalu menyampaikan ke Pak Kanit bisa memaafkan seperti itu. Bisa memaafkan. Iya, Jadi itu proses masih di baik kok proses. masih. Lanjut. Terima kasih kepada diberikan. Saudara saksi, sebelum saya menanyakan, jadi saya ingatkan kepada saudara saksi agar keterangan saudara saksi ini diberikan secara jujur, Siap. karena tentu ada konsekuensi secara agama maupun secara hukum. Terus tadi saudara saksi menyampaikan bahwa pertama kali ini datang saudara Kadiran cerita ada masalah ini, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada, karena dari tadi ini ambil semua kabur. Saya mau tanya masalah apa yang dia cerita? Masalah dugaan pengumpulan terhadap anaknya Pak Bowo. Dia bilang begitu, dugaan pengumpulan. Iya, Ada dugaannya dia bilang. iya. Saudara jawab jujur ya. Terus selanjutnya tadi saya catat di sini
saudara saksi kemudian pertama kali atas curhatnya tadi Pak Kadiran itu ada masalah, kemudian masalah di kantong tulang, kemudian saudara saksi mendatangi rumahnya Pak Bowo bersama Pak Kadiran. Itu tadi coba cerita tadi. Masih ingat kapan itu? Ingatnya malam hari jam 7.30. Jam malam hari habis sholat isya ya? Iya. Habis sholat isya. Masih ingat tanggal waktu bulannya?